Ada seorang pramugari, ini saat saya awal pulang dan berdakwah ke Bekasi. Ini nyata, saya cerita yang nyata-nyata saja. Jadi ketika berangkat, seorang pramugari, dia berubah, Bu. Ya, dia berubah. Terus dia tinggalkan profesinya karena tidak bisa membuat dia bisa berhijab, bisa berpenampilan baik. Dia tinggalkan, ikut ngaji. Sekali pengajian, Kamis depannya saya nggak lihat lagi. Terus saya sedang mengajar begini, di kisah nyata, tiba-tiba beberapa jamaah itu mulai acungkan tangan di belakang, Ustadz, mohon minta doa untuk si Fulana karena beliau di rumah sakit katanya kan, sedang sulit. Baiklah, nanti kita doakan setelah selesai pengajian. Di tengah-tengah mau akhir kok nangis di belakang. Bilang, kenapa Ustadz? Beliau telah meninggal. Gak apa-apa, saya bilang, kan sudah sampai ajalnya, kita doakan. Malamnya kita takziah, datang. Allahu Akbar. Di situ saya baru mendapatkan satu hikmah yang sangat luar biasa. Beliau baru keluar beberapa hari ikut pengajian. Perhatikan bagaimana cara Allah menyayangi. Di malam itu yang datang semua itu, hampir semuanya itu teman-teman pengajian. Diantar oleh suami-suaminya yang ahli jamaah, ahli sholat. Teman-teman seprofesinya hanya kirim karangan bunga. Yang dia sudah bertugas bertahun-tahun di tempatnya, cuma kirim karangan bunga. Satu dua orang perwakilan yang datang itu semua, hampir semua teman-teman pengajiannya. Ada yang suami-suaminya menyiapkan, menemui suaminya yang ditinggalkan itu, memotivasi anaknya, menyiapkan untuk pendidikannya. Lalu saya katakan apa? Betapa sayang dan cintanya Allah kepada beliau ini, sampai ketika menuju ajalnya dipisahkan dari konteks interaksi sosial dengan masyarakat karena Allah sudah menerima tobatnya dan tidak menginginkan dia tercampur lagi dengan maksiat sebelum dia sampai ke ajalnya. Maka dibebaskan dari maksiat dulu, ya. Perhatikan cara Allah memuliakannya. Cara bacanya begini: dipisahkan dia dari manusia, diampuni dosanya, dijaga sampai ajalnya tiba supaya hubungannya dengan Allah saja. Jadi nggak ada gibah lagi, tidak ada mencela lagi, nggak ada gosip lagi, dijaga sampai dia wafat. Dan Allah wafatkan dengan mulia, yang hadir bahkan dari memandikan, datang di pengajian sampai di pemakaman itu orang soleh semua. Dan dia hanya investasi dengan 3 hari sebelum kematian. Sekali lagi, jangan pernah simpulkan orang-orang itu jauh dari kebaikan. Seburuk apapun selalu punya peluang untuk menjadi baik. Jadi tataplah semua orang dengan kebaikan. Even itu non-muslim. Non-muslim pun sebelum dia datang ajalnya selalu punya hak untuk mendapatkan hidayah. Karena itu saya mohon, jadikan Quran itu hadir dalam kehidupan kita sehingga terasa nikmatnya Islam. Saya datang ke desa. Desa itu cukup jauh. Anak saya dulu masih kecil. Sekarang pun kecil. Karena anak yang paling besar itu baru 9 tahun. Dulu masih 3 tahun, 4 tahun, adiknya 2 tahun. Karena tahu Rasulullah itu menggembala kambing, merawat kambing, dia pengen kambing. Saya dengar info ada di puncak gunung orang soleh perawat kambing. Kita pergi ke sana. Berangkat sampai sana, jumpa, masuk saya, Masya Allah, luar biasa itu. Baru datang sudah dihidangkan makanan, buah-buahan. Padahal Bapak Ibu penghasilannya berapa? Tidak pernah ada keluhan. Kami Alhamdulillah sebulan dapat 100.000. Tidak pernah ada keluhan. Ya, ikan mau makan ada, mangga tinggal mengambil, semua dinikmati. Lalu saya tanya, mana kambingnya? Sana Gus, katanya, di belakang. Saya melihat ke belakang, kambingnya bersih, bagus, cuma mulutnya ditutup, potongan dari botol minuman itu. Kan ada botol yang 1 literan itu ya. Ya, dia potong itu, ditutup mulut kambingnya. Orang Minang bilang kambiang ya. Ditutup tuh mulut kambingnya tuh. Ya, ditutup begini. Saya tanya, itu kenapa ya? Saya pede sekali tanya, itu kenapa ditutup, sakit? Perhatikan jawabannya. Itu bukan sakit, Bos. Itu kambing baru kami beli. Lalu kami tutup mulutnya di tempat kami beli itu sampai ke sini supaya kambing itu tidak makan makanan yang bukan haknya di jalan. Saya diam begini. Berapa detik saya diam dan saya meneteskan air mata. Saya bilang, saya tobat ya Allah, saya tobat. Saya mengajar ke sana kemari, orang ini mungkin tidak mengajar, tapi telah mempraktekkan dengan sempurna. Bukan hanya menutup lisannya dari keburukan, bahkan lisan kambing dan mulut kambingnya pun ditutup supaya tidak makan yang bukan hak.
itulah soleh. Nah, sekarang kita itu langka mendapatkan yang begitu. Jangankan mulut kambing, mulutnya sendiri kemana-mana lebih daripada kambing.